Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini. Kita akan membahas tentang metode pembelajaran diskusi. Nah, menjadi seorang pendidik memang harus selalu dituntut kreatif dan inovatif dalam kegiatan pembelajaran, karena melalui guru siswa dapat memperoleh informasi yang bermanfaat. Nah, agar informasi yang ingin disampaikan dapat diterima oleh siswa dengan baik, maka memerlukan sebuah metode pembelajaran yang tepat. Salah satunya yaitu metode pembelajaran yang sering digunakan dalam metode pembelajaran berdiskusi. Nah, apa itu metode pembelajaran berdiskusi? Metode pembelajaran diskusi adalah metode yang dimana guru memberikan suatu persoalan atau masalah kepada peserta didik, dan peserta didik diberikan kesempatan untuk berkelompok dan menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru. Dalam kegiatan diskusi, peserta didik diberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapatnya, baik itu mengusulkan, menyanggah, dan memberikan saran. Pengertian metode pembelajaran diskusi menurut para ahli. Yang pertama, semiwan. Metode diskusi adalah suatu cara menyampaikan materi pelajaran melalui saran pertukaran pikiran untuk memecahkan persoalan yang dihadapi. Yang kedua, Saiful Bahari, Lambarov, dan Asman Zain pada tahun 2006. Metode pembelajaran diskusi adalah cara penyajian pembelajaran yang dimana siswa-siswa dihadapkan pada suatu masalah yang bisa berupa pernyataan atau pertanyaan yang bersifat problemitas untuk dibahas dan dipecahkan bersama. Yang ketiga, Suryo Subroto pada tahun 1997. Metode diskusi adalah suatu cara penyajian bahan pengajaran dengan guru, memberikan kesempatan kepada siswa atau kelompok-kelompok untuk mengadakan pembincangan ilmiah, gunanya untuk mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan, atau menyusun berbagai alternatif pemecahan suatu masalah. Di sini juga dalam metode pembelajaran diskusi ada jenis-jenis diskusi. Jenis-jenis diskusi ini antara lain: 1. Diskusi formal. Diskusi formal adalah jenis diskusi yang paling sering dijumpai dalam lembaga, instansi pemerintahan, ataupun forum publik. Dalam diskusi ini biasanya berisi moderator dan tulen yang memajunya jalannya diskusi. Yang kedua, diskusi non-formal. Dalam diskusi non-formal tidak membutuhkan adanya moderator dan tulen, serta kegiatan ini berjalan sendiri tanpa adanya pengawasan. Yang ketiga, diskusi simposium. Diskusi simposium adalah diskusi di mana ada beberapa pemateri yang menyampaikan materi kepada audiens dan dilakukan secara bergantian. Kalau dalam bahasa kuliahnya sekarang itu presentasi. Yang keempat, diskusi panel. Diskusi panel adalah diskusi yang peserta diskusinya dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok aktif dan kelompok pasif. Di mana kelompok aktif adalah kelompok yang menyampaikan materi dan kelompok pasif adalah kelompok yang hanya mendengarkan materi saja. Nah, yang terakhir, listur diskusi. Jenis diskusi ini hampir sama dengan diskusi ceramah, di mana diskusi ini bertujuan untuk mencari jalan keluar dari suatu masalah. Kelebihan dan kekurangan metode diskusi. Nah, di sini kita akan membahas pertama kelebihan metode diskusi. Yang pertama, kelebihan metode diskusi: melatih anak untuk berpikir kritis, mendorong siswa untuk mencari solusi dari masalah yang sedang dihadapi, menjadi siswa lebih aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran, melatih kemampuan pembicaraan siswa, melatih rasa kepercayaan diri siswa. Kedua, kekurangan metode diskusi. Nah, kekurangan metode diskusi kali ini kondisinya kurang menjadi kondusif, tema diskusi yang terbatas, forum tidak dikuasai seluruh siswa, artinya siswa yang tidak dapat berani berbicara hanya akan diam saja. Dan yang terakhir, membutuhkan penyampaian formal dalam berpendapat. Nah, mungkin sekian pembahasan materi metode pembelajaran diskusi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.